Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Noviatun, CGP Angkatan 11 dari TKIT Anur Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi disiplin positif di TKIT Anur. Selamat menyaksikan. Latar belakang kegiatan. Konsep inti dari budaya positif di TKIT Anur belum merata pemahaman dan pelaksanaannya, sehingga lingkungan sekolah yang positif belum dapat tercipta dengan baik. Selanjutnya, latar belakang berdasarkan belum meratanya pemahaman dan pelaksanaan budaya positif, maka perlu aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan yaitu meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Selanjutnya, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Tolak ukur, terlaksananya diseminasi budaya positif di sekolah. 2. Terwujudnya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. 3. Warga sekolah saling berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian persoalan kelas. Berikut ini adalah materi diseminasi budaya positif di TKIT Anur, Kabupaten Magelang yang telah saya laksanakan.
Berikut ini adalah aksi nyata diseminasi budaya positif di TKIT Anur Kabupaten Magelang. Pelaksanaan hari Jumat 16 Agustus 2024. Pada kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan, diikuti oleh 12 guru yang terdiri dari guru kelas KB Islam dan TKIT Anur. Pada kesempatan kali ini, saya membuka acara, kemudian kami menyusun kegiatan, yaitu menyepakati kesepakatan kegiatan yang akan dilaksanakan. Silakan usulkan. Enggak apa-apa. Oh, di kok enggak bisa. Di sana di mana? Tadi kemana? Isolasi. Oh, kegiatan apa? Katanya tadi boleh makan seneng apa? Enggak, kegiatan apa di jenenge? Ini diseminasi disiplin positif. Hari ini nulis mungkin. Iya, saya. Ya enggak apa-apa. Sudah bisa. Ini dari Bahana, boleh nyemil. Boleh nyemil, tetapi tetap fokus. Gimana teman-teman? Setuju? Sambil mengerjakan tugas yang lain. Sama anjor mau pikirannya itu doang. Delisa dijemput sama adik ya? Oh ya Allah deh. Sebelum Pas itu sebentar lagi Mbak. Oh, dulu Pak. Belum istirahat. Satu untuk timekeeper. Siapa kira-kira timekeepernya? Satu milih siapa? Apa? Yang disiplin. Yang tadi yang nulis itu aja. Oh, siapa ini? Jelas. Oh, baik, kita pilih saudari untuk menjadi timekeeper ya. Baik, semua jam berapa? Disepakati? Esok jam 12. 12. Baik, jam 12 selesai tidak selesai disomat dulu gitu, nggih. Baik, sepakat. Selanjutnya minta izin apabila keluar ruangan. Kemudian HP di silent. Bagaimana teman-teman? Oke. HP di silent. Bojoku lagi HP di silent. Oke. Baik, kesepakatan selanjutnya tidak ngobrol jika tidak mendesak. Tidak ngobrol jika tidak mendesak. Bagaimana teman-teman? Betul. Ya. Serius tapi santai. Sersan. Serius tapi santai. Oke, baik. Selanjutnya kesepakatannya boleh minum. Izin ketika keluar ruangan, boleh. Hei, snacknya boleh sambil dibagi, Ustazah? Karena kita kesepakatan juga. Ya boleh, silakan. Oh, udah tak. Pada kegiatan selanjutnya, setelah kita membuat kesepakatan kelas, yaitu pemaparan materi, aksi nyata, diseminasi budaya positif pada guru di KB Islam dan TKIT Anur. Membuka diri, oh baik, boleh, saya boleh dikontrol oleh orang lain. Itu sesuai dengan teori kontrol. Perbedaan dari teori stimulus respon dan teori kontrol yaitu teori stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi ketika dikasih inspirasi, oh mereka nanti hasilnya sama. Apakah sama? Ternyata tidak. Realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda. Dan semua orang melihat hal yang sama. Nanti saya bagikan sebenarnya. Oh ya. Selanjutnya untuk setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya, saya membuat suatu lingkaran. Mungkin satu orang itu bilangnya ini lingkaran. Mungkin ada anak lain bilangnya roda, bilangnya bulat, bilangnya piring, bilangnya apa lagi? Ternyata perspektif kita berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mas begini loh, begitu. Padahal sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini tuh berbeda. Si A melihat disiplin itu begini, si B melihat disiplin itu begini. Ternyata pandangannya berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Pada teori kontrol dikatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mau perilaku positif, perilaku negatif itu dia memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain itu bisa mengontrol saya dalam teori respon. Orang lain boleh mengontrol saya gitu. Kemudian untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya kita itu yang bisa mengontrol perilaku kita sendiri begitu. Selanjutnya, pemaksaan ada. Ini kita masuk kepada disiplin positif. Menurut Ustazah, disiplin itu apa? Tepat waktu. Apalagi sesuai aturan. Apalagi konsisten gitu. Apalagi ya Ustazah. Ada yang lain? Sesuai tepat waktu begitu. Rapi. Kayaknya ada yang bilang soal itu. Untuk menciptakan ini, maka Ki Hajar Dewantara itu ternyata punya pemikiran yang sejalan dengan Diana Goosen. Ini dari luar negeri. Disiplin dapat menggali potensi pada tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin belajar mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai dihargai. Artinya di sini disiplin itu berhubungan pada diri sendiri. Kita tidak bisa memaksakan orang lain. Kamu harus disiplin. Kamu gak disiplin nanti begini. Begitu ya kalau mindset kita. Tapi yang benar adalah disiplin itu dibawa oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk melanjutkan, kita melihat dari teori bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di sini berhubungan dengan fisik. Bagaimana dia akan bisa disiplin, akan belajar dengan nyaman ketika datang dengan perut yang lapar, atau ternyata dia tidak memiliki seragam, atau dia ternyata kurang istirahat, begitu. Itu adalah kebutuhan dasar kita, kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Bagaimana dia akan belajar dengan bahagia ketika dia memiliki masalah, dia tidak memiliki teman, begitu. Jadi kasih sayang itu sangat terlihat sekali, terutama ketika kita berada di PAUD. Di PAUD itu jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pemenuhan pada nilai kasih sayang ini. Jadi terlihat sekali mana yang anak yang cukup kasih sayangnya dan mana yang tidak. Ini bisa dilihat dari dia, bagaimana dia bisa berteman dengan temannya. Dia memenuhinya dengan berteman, memiliki teman akrab begitu, dan merasa diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Bagaimana dia akan mengikuti kegiatan dengan enjoy ketika pembelajaran yang disediakan begitu terus, kayak gitu terus, tidak ada modifikasi, tidak ada pilihan, dengerin gurunya terus. Apakah muridnya akan merasa oh dia bebas punya pilihan A, kalau dia tidak suka A dia bisa pilih B, kalau dia tidak bisa pilih B ya pilih yang C. Nah, ini adalah kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan, sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana dia akan mengikuti kegiatan kalau dia tidak merasa senang? Aku nggak mau, itu kurang asik, misalnya begitu. Orang yang mereka inginkan. Suatu keharusan begitu, keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran gitu. Kalau menurut Ustazah, untuk konsekuensi itu apa? Konsekuensi menurut jenengan? Konsekuensi itu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Hal yang harus dipertanggungjawabkan begitu. Artinya bagaimana Ustazah dalam pertanggungjawaban itu? Apakah anak mecahin kaca atau gelas, berarti konsekuensinya dia harus diganti. Oh, baik. Ya. Berarti ada kesepakatan begitu ya sebelumnya, sudah ada pembicaraan sebelumnya.
Tidak pernah. Baik, saudara Rasti ya, saudara Rasti. Ya, baik. Betul sekali yang dikatakan dari Ustazah Sri bahwa hukuman itu adalah konsekuensi, maksudnya sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melakukan suatu pelanggaran. Di situ sifatnya adalah paksaan. Paksaan itu suatu keharusan. Kemudian untuk konsekuensi ini adalah termasuk dari identitas dari disiplin positif. Konsekuensi ini adalah suatu kesepakatan. Kesepakatan ketika terjadi pelanggaran maka apa yang perlu dilakukan begitu. Jadi sudah ada kesepakatan di awal sebelum terjadinya sesuatu begitu. Dan konsekuensi ini sifatnya lebih membangun, artinya bisa diterima oleh dua pihak. Dari teori kontrol tadi bahwa kita memiliki konsep menang-menang, bukan menang kalah. Menang-menang artinya semua diuntungkan begitu. Selanjutnya malah tidak fokus, jawabannya tidak tepat, banyak yang tidak tepat daripada ketika tidak diberikan reward atau hadiah penghargaan seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi suatu kegiatan, suatu riset bahwa ketika ada mahasiswa yang membuat suatu karya, selanjutnya dia diupload di laman media begitu. Nah, setelah dia mendapatkan reward, mendapatkan bayaran begitu, ternyata malah menurun. Kualitas dari konten yang dihasilkan malah menurun ketika diberikan penghargaan. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Nah, dari tadi dilihat bahwa ketika seseorang memiliki kreatif begitu, objek yang ditampilkan itu hasil asli dari dia sendiri. Namun setelah dia mendapatkan reward, ketika dikasih reward penghargaan, dibayar begitu secara mandiri, atau dia melakukan disiplin itu, misalnya menampilkan suatu gambar, dia sudah bagus, kita kasih reward. Nah, itu malah kita yang merusak motivasi intrinsik mereka. Jadi motivasi mereka itu benar-benar aku itu senang, mereka merasa bahagia bahwa dia bisa menghasilkan sesuatu nih begitu. Nah, kita kasih reward, ketika kita kasih reward itu akan merusak motivasi dia. Selanjutnya adalah menyusun keyakinan kelas atau sekolah. Namun sebelum masuk ini kita akan ice breaking dulu. Silahkan Ustazah berpasangan. Tapi gantian. Tapi ini kan 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bertiga pas. Oh iya, bertiga boleh. Tapi mainnya gantian ya, Us. Ya, berhadapan Ustazah, boleh. Sweet dulu, sweet. Pink suit. Iya, pink suit. Pink suit. Sudah ketemu yang menang. Semua menang karena kita timnya menang. Semua menang nanti. Yuk, sudah siap? Baik. Yang adalah instruksinya adalah menjauh. Ketika menjauh, tangannya digerakkan menjauh. Ketika mendekat, digerakkan mendekat. Dan hanya boleh ditangkap ketika ada kata tangkap. Kata apa sudah? Tangkap. Yuk, siap-siap. Yang kalah di tengah. Oh, tangkap kita sendiri. Yuk, sudah siap? Ya, ditangkap tangannya. Ya, ditangkap tangannya. Yuk. Oke, simulasi. Oh, simulasi. Sudah siap? Yang menang, yang mau menangkap, sudah siap? Yuk. Mendekat. Gimana? Boleh tak? Ini lagi simulasi ya. Ingat kata apa tadi? Menjauh. Yang menjauh tangannya. Badannya. Iya.
jawabnya kejauhan. Ternyata kita bermain asik ya kan. Menjauh. Tangkap. Yang merasa ketangkep gantian. Oh ini simulasi tadi ya? Yuk dimulai. 1, 2, 3. Mendekat. Saya sudah Mendekat. Menjauh. Menjauhnya begini sudah. Menjauhnya begini. Ini yang di tengah anteng aja. Yuk kasih contoh nih, lihat saudara. Yuk mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Dan jadi yang pertama kita adalah melakukan diskusi, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk curah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati. Ini adalah tahapan pertama. Teman-teman, kira-kira kelas seperti apa atau sekolah seperti apa yang kita impikan? Kita ajak mereka untuk sudah ada tulisan misalnya, aku nggak mau kalau ada teman yang dorong. Aku nggak mau kelas yang ada yang rame. Aku nggak mau. Nah itu kan negatif ya. Tidak mendorong tulisannya misalnya gitu. Tidak rame di kelas misalnya begitu. Nah kita di tahap yang ketiga ini kita menggantinya. Bagaimana? Kita tetap mengajak warga kelas. Teman-teman, di sini ada kalimat tidak mendorong. Kita rubah menjadi kalimat positif. Bagaimana? Ada usulan? Kalau tidak mendorong, sayang teman, sayang teman, atau mungkin tangan dijaga, jaga tangan. Misalnya dia bilang tidak menendang, dari kata tidak menendang diubah menjadi apa? Kalimat positif, jaga kaki. Terus misalnya tidak berteriak, aku nggak suka kelas yang tidak berteriak. Kalimat positifnya jadi apa? Bicara pelan. Ini merubah. Tahap ketiga adalah merubah dari kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif. Begitu. Ini tahap yang ketiga. Ini sudah terlewati, namun tidak ada salahnya kita mengulang agar apa? Agar keyakinan mereka itu tumbuh dari dalam. Jangan memanjat, Bos. Jangan memanjat. Menurut teman-teman apa? Kalimat positif dari jangan memanjat. Mungkin bisa nggak bermain di bawah saja. Jangan mendorong. Jangan mendorong berarti jaga tangan tadi. Jaga tangan. Atau sayang teman. Itu di tahap ketiga adalah fokus pada kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif. Kita tadi di teori kontrol bahwa semua memiliki tujuan. Jadi kita ambil positifnya apa gitu. Nah di proses ini di tahap yang keempat setelah semua nilai dirubah menjadi kalimat positif, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang telah dicatat. Artinya ini dikerucutkan dari nilai, mungkin kan 15 anak ya di kelas kita ada yang 20. Dari 20 itu dikelompokkan nih. Misalnya tadi tidak menendang, tidak mendorong, tidak ini, tidak itu, dari jaga tangan, jaga kaki, jaga mata. Nilai apa Ustazah yang dikuatkan? Mungkin saya perlihatkan tentang nilai. Tadi boleh saya perlihatkan.
Ini adalah nilai-nilainya. Ada, kalau dari pilar itu kan ada mandiri, disiplin, sayang, iya. Kemudian kalau dari P5 ada berkebinekaan, gotong royong. Nah, kalau tadi tidak yang tidak dorong, jaga tangan, jaga kaki, itu nilai apa? Menurut jenengan? Sama-sama nilai apa? Dari yang jaga tangan, jaga kaki, jaga mulut, tidak mengecek misalnya itu, nilai apa? Bisa nggak menghormati? Nilai menghormati. Rasa hormat, menghormati, menyayangi, kasih sayang. Masuk ya, kasih sayang, menghormati, sama kan? Nah itu, jadi dari beberapa usulan anak-anak tadi dikerucutkan menjadi nilai apa yang dikuatkan. Sebenarnya apa toh keyakinan kelas itu sama nggak dengan peraturan? Berbeda kata saudara. Bedanya apa saudara? Kalau peraturan itu anak-anak harus melaksanakan. Harus melaksanakan. Jadi kalau kesepakatan itu kita menumbuhkan dari diri anak. Ya, menumbuhkan dari diri anak. Terus sekarang kalau itu kan peraturan dengan kesepakatan. Sekarang kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama atau beda? Sama. Prosesnya sama, saudara. Sama saja seperti kita kemarin menyusun kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita memberikan alasan kenapa nilai itu. Jadi tadi kan dari usulan-usulan tadi kita salihkan menjadi, oh iya teman-teman, ternyata menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga mata itu nilai yang kita yakini adalah rasa kasih sayang, rasa saling menghormati. Di situ kesepakatan kelas bergeser menjadi keyakinan kelas. Jadi bedanya apa? Bedanya kita memberikan latar belakang. Kenapa toh kita itu harus sayang teman? Kenapa toh kita itu harus menjaga tangan, menjaga kaki? Yaitu kita menjelaskan, kita memantik siswa. Artinya keyakinan kelas kita bisa menjadi kesepakatan kelas adalah keyakinan kita yang kita sepakati tadi secara universal. Nilai itu adalah umum, saudara. Jadi kalau keyakinan itu kalimatnya sesuai dengan kita, namun nilai itu kembali kepada nilai-nilai universal. Seperti misalnya mengapa makanan kita harus habis? Nilai apa di situ? Bersyukur. Kan kita sepakat ya bahwa bersyukur itu perlu gitu. Nah, di situ kita mengembalikannya kepada nilai tersebut. Kita masukkan nilai menghormati. Ya kita menjelaskan juga bahwa ketika bicara satu itu kita sedang memperkuat nilai kita, teman-teman. Nilai kita yaitu menghormati orang lain. Ini adalah pergeseran dari keyakinan kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Begitu. Selanjutnya, sebelum kita menyepakati keyakinan kelas, kita perlu tinjau kembali daftar curah pendapat dan catat dengan tabel Y. Tabel Y itu adalah terdengar, terlihat, dan berperilaku. Misalnya, saudara punya nilai apa yang dikuatkan di kelas? Yang pertama, sayang teman. Sayang teman itu terdengarnya bagaimana? Terdengar itu biasanya guru mengatakan apa? Teman-teman, sayang dengan teman ya, itu adalah dari terdengar. Kalau yang terlihat? Yang terlihat adalah perilaku anak. Bagaimana? Jaga tangan, menyayangi, begitu ya. Terus kalau dari perilaku, mungkin hampir sama. Perilaku yaitu baik, berarti ketika bermain anak bisa menjaga tangan dan menjaga kaki. Ini adalah contoh dari tabel Y. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Saya juga baru paham, ternyata keyakinan kelas itu seperti ini. Ada nilai dan ada terperinci di situ itu yang terdengar seperti apa. Misalnya membuang sampah sembarangan atau meninggalkan sampah di kelas,
atau meninggalkan sampah di karpet. Sudah jelas guys, dari tabel ini yang terlihat dan tidak terlihat, tampak dan tidak tampak. Setelah kita sudah menganalisa juga dengan tabel T, keyakinan kelas selesai dibuat. Artinya semua warga sekolah dipersilahkan untuk meninjau ulang dari nilai-nilai ini. Anak-anak, dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita ini, apakah teman-teman sudah setuju? Kalau mereka, tambah ini atau dikurangi yang ini, maka kita akomodasi. Kalau sudah, maka anak-anak menandatangani. Itu harus. Kalau tidak menandatangani atau cap jempol. Jadi kalau di PAUD kan tanda tangan kan mereka belum bisa ya, maka dengan cap jempol. Semua anak harus cap jempol dulu. Setelah mereka, artinya adalah mereka merasa memiliki dan menyepakati keyakinan kelas tersebut. Kalau sudah, itu ditempelkan di dinding. Jadi semua bisa melihat, semua bisa membaca. Itu tahapan yang terakhir. Gitu. Bentuknya pelan enggak, itu kan yang tabel T, tabel I itu kan di kelas lainnya Mbak. Kalau di kelas saya Pak tulis keyakinan kelas, tapi belum berdua itu karena kita di PAUD sehari nggak bisa langsung selesai. Paling sehari satu nilai, kan kita harus menjelaskan nilainya ini, kenapa harus begini. Itu kan kalau di TKA yang fokusnya baru sedikit, tidak seperti TKB kan lebih lama gitu. Dan pengenalan nilai itu juga mereka mungkin 3 hari atau 1 minggu ya. Perilakunya gimana? Tersenyum ramah ketika temannya sedang sedih atau membutuhkan bantuan. Yes ya. Oh iya, ternyata sudah jam 12. Baik. Kira-kira berapa menit sedang untuk istirahat? Nanti di sana. Kira-kira kita di tipe mana? Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini biasanya menggunakan nada tinggi, kemudian dia langsung fokus kepada kesalahan dan menerapkan suatu hukuman. Ini adalah penghukum. Apakah kita masih di posisi 1? Atau kita di posisi 2, pembuat merasa bersalah? Di sini biasanya kita lebih halus, kalimatnya lebih halus. Kemudian kita memohon kepada anak, ayolah jangan seperti itu. Kalau kamu masih melakukan seperti itu, nanti bu guru ditegur sama kepala sekolah, nanti ditegur sama ibu kamu kalau kamu gak mau makan, nanti bu guru ditegur kalau kamu itu gak mau ngaji di sekolah. Ini kita tipe yang nomor 2, pembuat merasa bersalah. Efeknya apa? Anak merasa bersalah, kemudian dia seperti tidak memiliki potensi. Selanjutnya, yang ketiga, kita di posisi teman. Kita di posisi teman ini santai dengan anak. Ya wis, gak apa-apa kayak gitu. Kamu misalnya gak habis, gak apa-apa. Nanti gampang lah, nanti tak bantu ngomongnya sama ibu. Nanti tak bantu ngomongnya sama kepala sekolah gitu. Nanti santai aja. Ini di posisi teman. Yang keempat, kita berada di posisi lebih tinggi, pemantau. Pemantau ini kalimatnya lebih tegas, berfokus pada penghitungan dan dia menerapkan konsekuensi. Ini di posisi yang keempat. Biasanya ini kalimat-kalimat yang dikatakan dia lebih tegas dan mengingatkan kepada keyakinan. Keyakinan kita bagaimana? Konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu kan? Begitu. Silakan dilaksanakan. Dia kalimatnya lebih tegas. Yang kelima adalah manajer. Nah, di posisi manajer ini kita menghadapi anak yang melakukan suatu pelanggaran dari keyakinan kelas. Kita dengan restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah saya tanyakan, bayangkan. Apa itu restitusi? Namun sebelum masuk kepada restitusi, mari kita melihat. Yang berkualitas adalah dunia
murid meletakkan guru di luar dunia. Tapi sebenarnya sudah percaya, ternyata kamu begini, ini, dan anak merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bu Guru atau Pak Guru begitu. Selanjutnya, hasilnya bagaimana? Anak menyembunyikan, menyangkal, dan akhirnya dia sering berbohong. Selanjutnya, dia murid paling berkatanya maaf Bu gitu. Jadi dia merasa bersalah begitu. Kemudian hasilnya dia dapatnya rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Aku tuh gak ada harganya begitu. Aku tuh manusia yang gak punya manfaat begitu. Kemudian murid meletakkan guru jalan dunia berkualitas. Dia sudah menghargai gurunya. Selanjutnya di posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk ya tadi, besok lebih disiplin ya, biar Bu Guru itu tidak ditegur sama kepala sekolah, biar Bu Guru gak ditegur sama ibumu kalau kamu gak mau makan di sekolah, misalnya gitu. Jadi kita berposisi sebagai teman gitu. Kemudian apa yang Bapak Ibu bisa bantu biar kamu ini nanti aku bereskan gitu. Terus anak menjadi ketergantungan karena sering dibantu. Artinya masalahnya diselesaikan oleh orang dewasa. Mau kita jadi orang tua, mau kita jadi guru, kita sering menyelesaikan masalahnya begitu. Kemudian saya pikir bapak atau ibu itu adalah teman begitu. Dia tahu kalau aku itu nggak bisa. Kemudian anak menjadi tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Selanjutnya di dunia berkualitas murid meletakkan dulu sebagai orang yang penting. Tapi kepentingannya gimana? Karena dia tergantung. Selanjutnya pemantau. Dia fokus pada hitungan. Kemudian apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Sanksinya apa? Begitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pemantau. Kemudian apa yang terjadi sekarang? Gitu. Dia menanyakan konsekuensi dan keyakinan. Kemudian menyesuaikan bila diawasi anaknya. Kalau tidak diawasi ya kita nggak tahu begitu. Kemudian murid berkata saya akan dapat beberapa bintang kalau saya melakukan. Karena dia dikasih penghargaan. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Diana Wilson tahun 2004. Ini adalah pakar dari pendidikan karakter bahwa restitusi itu dia harus apa itu tidak. Namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi bukan hukuman. Restitusi itu bukan hukuman. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya potensi apa, nilai apa yang bisa dia buatkan lagi dari kesalahan tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita menanyakan apa kalau ini kebutuhan apa? Kenapa kamu melakukan itu? Dia lagi memenuhi kebutuhan. Ini adalah langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya guru akan menyampaikan begini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah hal yang manusiawi. Bu Guru juga pernah kok mungkin guru bisa melakukan kalimat, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini kan, gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada apa nilai-nilai yang umum yang telah kita sepakati. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu bertentangan tidak dengan nilai-nilai yang kita yakini bersama. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti apa kelas yang kita sepakati kemarin? Gitu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, dari sini maka kita mengingatkan kembali, apakah tindakan yang dia lakukan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Gitu. Untuk melanjutkan kegiatan ini, saya akan membagikan positif restitusi. Salah satu yang dikembangkan adalah posisi kontrol. Proses kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil dirinya.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau. Mana dan mungkin bisa memecahkan masalah ketika kita melihat ada pelanggaran ataupun ada hal yang belum sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang ada di kelas kita. Jadi kita sudah memiliki gambaran bagaimana menghadapi anak-anak tersebut. Kemudian diharapkan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Tadi sudah digambarkan posisi kontrolnya seperti apa dan bagaimana kita bisa bersikap dengan sesuatu hal yang kita hadapi. Dan semoga kita bisa sama-sama meningkatkan diri mencapai posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Oke, saya akhiri. Tentunya banyak kesalahan yang saya sampaikan ketika saya berbicara di sini. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ustazah boleh? Oh, boleh bagi atau suka berbagi, begitu ya Mbak ya? Suka berbagi. Nanti jadi sabar. Mbak Niswa, kelas seperti apa yang diinginkan Mbak Niswa? Yang baik apanya? Apanya? Permisi, hormati orang lain lagi bicara. Gimana Mbak? Yang nggak melet, yang tidak melet. Tidak melet, tidak keluar lidahnya. Baik, Mbak Niswa boleh duduk kembali. Terima kasih jawabannya dari Mbak Mazidah dan Mbak Niswa. Ya, oke, baik. Selanjutnya Mbak Hana, kelas seperti apa yang Mbak Hana inginkan? Yang baik apanya? Teman yang baik. Teman yang baik. Lagi selanjutnya Mbak Yumna. Kelas seperti apa yang Mbak Yumna inginkan? Yang nggak jiwet pipinya, yang tidak jiwet pipinya atau tidak mencubit pipi. Lanjut, Mbak Aisyah Nahla. Kelas seperti apa yang diinginkan Mbak Aisyah? Oh, tidak memetik bunga, tidak merusak. Memetik bunga tidak merusak. Selain bunga apa saja Mbak? Di kelas kita? Oh, di kelas kita juga kan? Yang kayak gimana? Yang tidak melet, yang tidak boleh melet, yang tidak melet. Lagi selanjutnya
Iya, fokus. Mas Alvan silakan fokus. Lidah tidak keluar, berarti apa ya? Berarti masuk aja. Berarti apa? Bicaranya gimana? Bicara. Anak yang santun. Lidahnya tidak keluar. Lah, kok memukul? Bagaimana? Suka berbagi. Nih ada tulisan berbagi. Lanjut. Teman yang baik namanya apa, Sa? Saya. Teman tidak mencuri. Terus teman yang baik. Baik, selanjutnya lagi. Teman yang tidak jiwet namanya apa? Tangannya diapain, Kak? Sama betul Mas Afan, permisi. Tidak berebut karena tadi katanya berbagi. Tangan dijaga. Oh, tidak mukul berarti tangan dijaga. Lagi, tidak memetik bunga kata Mbak Aisyah Nahla. Boleh duduk sini Mbak? Yuk. Mbak Aisyah Nahla. Tadi Mbak Aisyah Nahla bilang tidak memetik bunga, berarti tangannya diapain? Tangan dijaga. Dari sini mundur sedikit, mundur sedikit, tapi mundur lagi. Oh, nggak jiwit, namanya tangannya dijaga. Mundur sedikit. Nggak boleh mundur lagi. Boleh mundur lagi. Panggilkan Mbak di sana. Lagi teman-teman. Ini sama. Yang tidak melet, tidak mengeluarkan lidah namanya bicara yang santun atau perilaku santun. Lagi, kalau ini sama kelas yang rapi sudah ada. Oh, nggak boleh nepuk kepala, berarti tangannya diapain? Tangan di mas, lidahnya tidak dikeluarkan. Nih, tidak ada yang cubit, berarti tangan belakang pegang jajah saudara. Teman-teman, dari nilai-nilai yang teman-teman usulkan kepada Ustazah ada rapi, cerdas, bicara santun, berbagi, sayang teman. Oh ya, jaga lidahnya, terus tangannya dijaga, perilakunya santun. Ini tambah Mas Hendra bilang lidah dijaga. Oh, nggak boleh menjilat, nggak boleh ngeluarin lidah. Oh, nggak boleh narik baju. Baik, mana rapimu? Oke, mana rapimu? Ya, boleh duduk. Ustazah mau mengajak teman-teman menuliskan. Tadi sudah ada sayang teman, kemudian ada bicara yang santun, kemudian ada yang cerdas. Biar kita menjadi anak cerdas, ketika kegiatan kita mengikuti tidak ya, Mas Iyas? Bagaimana bahannya? Tepuk diam, panggilnya Sindra. Kalau temannya Mbak, sayang teman Mbak. Ya. Yuk, siapa yang bisa bantu Ustazah? Ustazah akan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk minumnya boleh ditaruh, untuk menyetujui keyakinan kelas kita.
kakinya dijaga, matanya dijaga, mulutnya dijaga, lidahnya dijaga. Yang kedua, bicara yang santun. Pakai volume berapa? 1. Boleh nggak? Kalau tidak jimat pipi berarti tangan dijaga. Terus bicaranya kalimat yang baik. Kalau bicara yang kotor-kotor diperbolehkan apa tidak? Oh, nggak boleh ketik bunga, tangannya dijaga. Selanjutnya disiplin. Ini sudah disiplin. Kalau disiplin berarti mengikuti kegiatan, betul Mbak Hana? Oh betul, menjaga tangannya tidak memetik bunga yang ditanam. Selanjutnya pendengar yang baik. Pendengar yang baik saya. Pendengar yang baik saya. Yang kelima adalah jaga ketenangan. Tepuk diam. Jaga ketenangan. Kalau temennya lagi baca buku, boleh nggak kita lari-lari dan teriak-teriak? Nah, jaga ketenangan. Kalau temennya lagi ngaji, boleh nggak kita bicaranya keras-keras? Nggak boleh, betul. Kita menjaga ketenangan. Yang terakhir, nomor 6 adalah jaga kerapian. Jaga kerapian kelas. Yuk, siapa yang sudah setuju? Oke, Mbak Hana boleh berdiri. Ya. Satu-satu. Sorry. Sabrina boleh duduk. Mana rapimu? Nanti begini ya, kalau sudah setuju, tangannya ditaruh sini, kalian menyetujui, diginiin dulu. Setelah itu mengencap di sini. Tandanya setuju. Oke, bisa? Ya, Mbak Hana boleh. Dicap di situ. Terima kasih. Selanjutnya duduk yang rapi. Maaf, Ustazah pilih yang sudah rapi. Duduk dulu. Selanjutnya Mbak Nindi. Jempol. Ya, cap jempol. Selanjutnya di situ. Oke. Ustazah tulis dulu namanya ya teman-teman ya. Baik. Ada Mbak Hana. Ada Mbak Nindi. Yuk, yang sudah duduk rapi. Duduk rapi. Mendengarkan. Mbak Ais dari tadi duduk rapi dan mendengarkan. Silakan cap jempol. Oke, dicap di situ. Nanti kasih nama Ustazah. Nah, terima kasih. Ada Mbak Ais. Mbak Ais setuju ya? Terima kasih. Boleh cuci tangan. Selanjutnya Mas Gibran. Gibran dari tadi mendengarkan, Masya Allah. Boleh duduk dan sabar. Yuk, mau di mana boleh? Oh ya, ada Gibran. Baik, selanjutnya Mas Afan. Begitu ya, silakan. Terus pinggir-pinggirnya juga pinggir-pinggir. Tangan yang satu, oke begitu ya. Yang lain duduk dulu. Ya, Mas Afan. Terima kasih, jempolnya ini ditempel jempolnya. Nah, angkat. Oke, angkat. Terima kasih, ini Mas Afan. Boleh duduk. Sabar. Mari yang duduk. Mbak Aisyah, silakan duduk. Mas Danendra, tolong duduk boleh. Mbak Maira, silakan. Mau cap jempol apa cap tangan boleh? Yuk, Mbak Maira. Oh iya boleh, ini Maira. Selanjutnya Mbak duduk yang rapi. Mbak Nazida sudah duduk rapi. Ustazah pilih yang sudah antri dengan duduk. Yuk Mbak Nazida. Nah, tempel di bawahnya boleh. Ya, Mbak Nazida. Selanjutnya siapa ini? Mas Kia sudah duduk rapi. Terima kasih sudah antri.
Oh ya, pakai jempol apa itu? Oh tangan ya, silakan boleh. Boleh pakai tangan juga boleh. Yuk, tempelkan. Ya, sip, Masya Allah, sudah kasih tulisan. Selanjutnya, yang sudah duduk rapi Mas Janindra. Yuk, Mas Janindra, silakan. Mau tangan? Oke, boleh. Tangan boleh, jempol boleh. Nah, yuk ditempel. Ya, hebat. Mas Janindra setuju ya? Janindra. Selanjutnya siapa lagi? Mbak Niswa. Sudah duduk rapi. Yuk. Oh, mau cap tangan boleh? Diusap-usap dulu biar kena semua. Nah, boleh di situ. Nah, ini tangannya Mbak Niswa. Selanjutnya Mbak Yuna. Mau tangan apa jempol? Oh, mau tangan gitu aja boleh. Ya. Mbak Yuna sudah menyetujui. Masya Allah. Ada lagi yang belum? Mbak Sabrina. Ayo Mbak Sabrina. Cap tangan apa jempol? Oh iya jempol yuk. Nanti bisa dicuci kok enggak? Yuk, ditempel. Oke, Mbak Sabrina. Mau di mana? Yang kosong? Ya, di situ boleh. Mbak Sabrina. Selanjutnya Mbak Aisyah Nahla. Aisyah Nahla, boleh cap tangan, boleh cap jempol. Oke, diusap-usap dulu biar kelihatan. Putar-putar dulu. Putar-putar. Ya, yuk kita tempelkan. Nah, ini Mbak Aisyah Nahla. Selanjutnya Mbak Aisyah lagi. Ya, boleh. Ya. Kecap. Oke, baik. Siapa lagi? Ya. Oh, hati-hati jalannya. Yuk sini. Habis ini minta maaf. Selesaikan masalahnya. Ya. Dicap di mana? Oh iya, sudah tulis ini Mbak Hana. Dan ada Mbak Ais. Baik, terima kasih teman-teman. Luar sebelum kita bermain, Sada mau lihat dulu. Mana suaramu? Pikir ombak. Ombaknya maju. Ombak. Ombaknya mundur. Ombak. Ada sebuah pohon. Dipotongnya ke kiri. Baik. Habis ini ya, kita jadi kucing dan tikus. Tapi Ustazah mau mendengar suaranya dulu. Mana suaramu? Silakan ditirukan ya. Dari hasil kita tadi, kita mendapatkan keyakinan kelas. Yuk, mana suaramu? Tirukan Ustazah. Keyakinan kelas. Satu, sayang teman. Dua, bicara santun. Tiga, disiplin. Empat, pendengar yang baik. Lima, jaga ketenangan. Enam,
jaga kerapian. Baik. Abdurrahman bin Auf, siap. Abdurrahman dermawan, pantang menyerah, rendah hati. Abdurrahman bin Auf, Ustazah mau bertanya lagi. Dari keyakinan kelas yang sudah kita susun, masih ada usul tidak untuk menambahkan? Atau cukup itu 6 itu? 6 atau tambah atau dikurangi teman-teman? Tambah apa? Apa Mbak? Yang takut pakai tangan. Oh, bicara yang santun. Sudah ada belum bicara yang santun? Kamu duduknya bagaimana ya? Bagaimana menjadi teman yang baik? Sayang teman. Menjadi teman yang baik itu dengan sayang teman. Kata Mbak Yumna, jaga kaki juga. Jaga kaki masuk kepada nilai sayang teman. Permisi Mas, bagaimana duduk yang baik Mas? Mas Iyas, bagaimana duduknya yang sopan? Bergeser ke sini. Bergeser ke sini Mas Afan. Mas Gibran ke sini. Mas Gibran ke sini, Mbak Mazidah ke sini. Yuk. Baik. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Ayun depan, ayun belakang, pegang dada saudara. Kemarin Ustazah sudah mengajak teman-teman untuk jaga mulut. Jaga mulut juga termasuk pada bicara yang santun. Kita kemarin sudah apa? Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, dari nilai-nilai itu Ustazah dan teman-teman percaya bahwa dengan menjaga keyakinan kelas itu dilaksanakan, insya Allah kita akan kalau mencuri boleh tidak? Baiknya bagaimana? Minta izin dengan bicara yang santun. Bicara santun juga dengan minta izin. Marahin, oh suka marah-marah. Nah, dari nilai bicara santun itu boleh tidak kita marah-marah dengan teman atau dengan ibu? Tidak boleh. Bicaranya ya baik, bicara yang santun. Oh ya, masihkah Mas? Tidak ya, sekarang sudah jadi anak yang baik. Kakinya dijaga, mulutnya dijaga. Baik. Ustazah mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Gibran yang sudah usul dan menyepakati keyakinan kelas. Ustazah mengucapkan terima kasih. Mas, permisi. Ustazah lagi mau mengucapkan terima kasih kepada Mas. Bisa? Pendengar yang baik, saya. Pendengar yang baik, saya. Ustazah mengucapkan terima kasih kepada Mas Iyas, kepada Mas Afan, kepada Mbak Yumna yang sudah menyepakati keyakinan kelas. Ya. Ditaruh di mana? Iya, jaga kerapian. Terima kasih. Ustazah mengucapkan terima kasih permisi, auratnya kelihatan, kepada Mbak Maira sudah memberikan usulan keyakinan kelas. Ustazah mengucapkan terima kasih pada Mbak Ais sudah menyepakati juga keyakinan kelas. Ustazah mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sabrina, Mbak Niswa, Mbak Hana sudah mengusulkan nilai dan menyepakati keyakinan kelas. Ustazah mengucapkan terima kasih juga kepada Mbak Nindi, Mbak Aisyah Nahla, Mbak Mazidah dan Mas Janendra yang sudah ikut berpartisipasi
menyepakati keyakinan kelas. Teman-teman, bagaimana perasaan kalian jika punya teman yang sayang teman? Bagaimana kalau punya teman yang bicaranya santun, bagus? Senang. Kita jadi senang ya. Ya. Kenapa kita harus menyepakati keyakinan kelas dan melaksanakan? Gimana Mas Biar? Oh, biar tidak ecek-ecekan. Biar nggak rebutan. Kita juga ingin biar di sekolah itu bahagia. Biar sekolah itu senang juga. Iya, nanti nangis. Baik, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Yuk, siapa mau ikut berdoa? Yuk. Apa ya? Dua tangan ke atas, sekarang di pinggang, pegang kepalamu, anggukan ke depan. Ibu jari terbesar, kelingking yang kecil. Siap 1, 2, 3, tangannya dilipat. Siap 1, 2, 3, kaki disikat. Benar. Habis Mbak Ais, yang menjadi pemimpin adalah Mbak Sabrina. Mana rapimu? Ya Mbak Sabrina, kawan-kawan. Ya. Siap, tangan diangkat, disatukan. Besok bergantian. Tangan diangkat, disatukan. Iyas, bagaimana anak yang iya bergantian? Mas Iyas, bagaimana menjadi anak yang disiplin? Mas Afka Afan. Diulang ya Mbak Sabrina. Sikap berdoa. Siap. Doa penutup majelis ilmu. Penutup majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ustazah undur diri, ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Besok kita akan bermain dengan identitas diri. Ustazah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuti, rekan sejawatnya Ustadzah Novi. Saya di sini akan memberikan umpan balik tentang berbagi praktek baiknya Ustadzah Novi tentang disiplin positif. Ustadzah Novi sudah membuat kesepakatan kelas, yaitu tentang diantaranya disiplin. Saya melihat setiap pagi ada
muridnya Ustadzah Novi yang sering tidak melakukan kegiatan dzikir pagi. Setiap pagi Ustadzah Novi itu sabar membujuk anaknya itu supaya ikut dzikir pagi. Alhamdulillah sekarang semua kelasnya Ustadzah Novi sudah mau mengikuti dzikir pagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadzah Novi yang sudah menginspirasi teman-teman untuk melakukan disiplin positif, selalu memberi pencerahan kepada teman-teman. Semangat Ustadzah Novi. Terima kasih untuk berpraktek baiknya, berbagi praktek baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.